Itu di belakang ada Jeep JL udah siap tuh. Yang mana? Itu di belakang, warna biru. Oh, yang biru yang Hydro Blue 2022. Betul. Udah keren emang. Udah keren. Review dong. Oke, sip. Kita Iya. lanjut review Jeep JL 2022 yang Hydro Blue. Betul. Ada mic? Tinggal aja itu, Pak. Bang Amir pasti kelar itu. Pasti aman ya, sama Amir ya. Oh, mekanik Planet Jeep mah udah pasti dijamin beres deh, kerjanya pasti rapi. Hydro Blue 2022 Jeep JL Rubicon ini datang jauh-jauh dari Sumatera, tepatnya dari Bengkulu. Sini kamera, sambil ikutin yuk sini. Nah, ini datangnya dari Bengkulu. Sebelumnya, bukan sebelumnya, gara-gara Hilux ini Jeep JL dimodifikasi jadi keren dan nyaman. Oh, kok bisa sih gara-gara Hilux? Nah, makanya kalian ikutin ya video ini sampai habis. Gara-gara Hilux, Jeep JL Hydro Blue 2022 ini dibikin jadi keren dan nyaman. Kok bisa sih gara-gara Hilux? Jadi cerita sedikit ya. Sebelumnya owner Jeep JL 2022 Hydro Blue ini punya Hilux double cabin. Itu dimodifikasi di Planet Jeep, dibikin keren dan nyaman. Apa aja dimodifikasi? Nanti kalian bisa lihat review lengkapnya. Nih, di atas ini kita masukin linknya review lengkap Hilux 2022 ternyaman nih. Jadi cerita sedikit, Hilux itu diganti bagian suspensinya menggunakan Ohlin. Terus ada beberapa penambahan atau modifikasi di bagian tutup bak belakangnya, sama ada yang kecil-kecil. Setelah merasakan kenyamanan tingkat tinggi di Hilux-nya, oh dia punya JL Rubicon nggak mau kalah juga. Jeep JL-nya nggak selang berapa lama langsung dikirim juga ke Planet Jeep untuk dimodifikasi, nggak kalah keren dengan Hilux-nya. Jadi nyaman, jadi makin keren. Sebenarnya ini Jeep JL sebelumnya sudah mendapatkan modifikasi lumayan lah ya, bisa dibilang lumayan, tapi agak kurang di bagian suspensi dan eksteriornya. Di touch up atau dibikin makin keren sama timnya Planet Jeep. Satu-satu kita review apa aja yang dimodifikasi dan apa sih yang bikin Jeep JL ini jadi makin nyaman dan makin keren. Kita mulai dulu dari eksteriornya ya. Di bagian eksterior tadinya bempernya belum diganti, masih menggunakan bemper yang standar yang masih berbahan plastik, bawaan dari pabrik, bawaan dari showroomnya. Sekarang sudah menggunakan bemper original dari Mopar, lengkap dengan windsguard atau bull bar yang biasa disebut ini, bull bar. Ini original dari Mopar semua. Jadi ini opsional end cap seperti biasa yang sering saya jelaskan. Kenapa ini jadi favorit bumper di Jeep JK dan JL, karena dia opsional end cap. Suatu saat kalian mau ganti modelnya menjadi stabi, gampang banget. Ini tinggal dicopot aja, ini baut-baut di bagian sampingnya tinggal dicopot aja, langsung berubah penampilannya makin keren, makin gahar lagi. Jadi berbentuk stabi di bagian front bumpernya. Tidak lupa juga di bagian winch-nya ini sudah menggunakan winch dari Warren VR Evo 8S. S itu adalah synthetic rope, talinya sudah berbahan plasma, jadi lebih fleksibel dan jauh lebih aman. Untuk off-road, tali ini udah sangat-sangat diwajibkan menggunakan yang plasma. Sudah tidak diwajibkan, sudah tidak dibolehkan lagi menggunakan tali yang berbahan wire rope. Nah, tuh namanya wire rope karena sangat-sangat membahayakan ya. Jadi pemasangan di Planet Jeep juga sekarang sudah banyak yang menggunakan atau memilih talinya itu menggunakan tali yang
plasma seperti di Jeep JL Rubicon 2022 Hydro Blue 1 ini. Kelihatan jadi makin gahar, makin gagah ya. Ini baru dari bumpernya aja loh. Dari bumpernya aja diganti udah langsung merubah bagian eksterior, penampilan di bagian luarnya udah langsung naik tong 90%. Tingkat kegantengannya langsung melonjak naik. Apalagi udah ditambahkan dengan winch ya. 2022 sudah menggunakan kamera di bagian depan. Jadi kalau untuk pemasangan hood lock atau kunci kap mesin sudah tidak bisa lagi menggunakan kunci kap mesin yang di bagian depan. Opsinya adalah kalian menggunakan kunci kap mesin yang replacement menggantikan hood catch di bagian samping. Nah, di sini juga sudah kita gunakan ini hood locknya, ini replacement part dari hood catch yang di bagian sampingnya. Bisa dibilang kekurangannya adalah kuncinya jadi makin banyak ya, karena kalau di sini pemasangan kunci kap mesin di sini nanti ada kunci terpisah atau kunci sendiri untuk membuka bagian kap mesinnya. Beda dengan yang di bagian tengah. Kalau di bagian tengah sini itu kan biasanya menggunakan dari brand Bolt atau Mopar. Nah, kalau Bolt atau Mopar kuncinya itu masih menggunakan kunci kontak dari mobilnya. Jadi kalian tidak perlu menyimpan banyak-banyak kunci, cukup dari kunci kontak mobilnya langsung dicetak ke hood lock atau kunci kap mesinnya. Tapi intinya di bagian fungsinya itu udah jamin benar-benar aman karena tidak bisa sembarangan orang sekarang yang buka di bagian kap mesinnya karena sudah di lock atau sudah dikunci. Terus di sini ada custom di bagian dudukan plat nomor, ini bikinan dari Planet Jeep ya. Karena sekarang yang tadi saya bilang sudah banyak yang menggunakan winch yang menggunakan plasma rope, talinya plasma. Nah, model tali plasma itu seperti ini, Fairlet gitu. Jadi untuk menggunakan dudukan plat nomor supaya terlihat lebih rapi, jadi mesti kita akalin, mesti kita bikinin nih, mesti kita custom. Seperti contohnya seperti ini. Ini bisa di flip ya, bisa ditaruh di bawah sini atau taruh di atas. Pemilihan dari si owner pengennya di bawah supaya tidak menutupi brand dari warannya ini. Kalau misalnya kan dudukan plat nomornya taruh di bagian atas. Bumper lengkap sampai ke bagian skid plate, ini semua berbahan baja, sampai ke bagian skid plate-nya. Terus sudah menggunakan headlamp guard juga nih, original dari Rugged Ridge yang elite. Tuh. Ini juga fungsional ya, jadi selain menambah kesan gagah dan gahar di mata Jeep JL-nya, nah ini juga benar-benar fungsional. Kalau misalkan ada benturan secara langsung ke bagian headlamp, paling nggak di sini ada penahan atau ada guard pelindungnya dulu dari Rugged Ridge ini. Ada apa lagi? Kita langsung aja ke bagian pilar A dan light bar-nya. Di bagian pilar A, tadinya juga sudah menggunakan ini bracketnya, menggunakan bracket dari Rock Country. Dan lampu pilar A-nya ini menggunakan juga dari brand Rigid, tapi yang Radiance. Sekarang diganti lampunya menggunakan Rigid lagi, tapi yang jauh lebih terang menggunakan Rigid DSS Pro yang driving. Nih, driving ada 6 mata, terus di bagian sampingnya juga ada side shooter. Jadi untuk masalah keterangan dijamin ini udah terang banget, pasti paling terang nih. Baru nyala yang di bagian pilar aja udah pasti terang banget. Kalau ditambahkan menyala di bagian atasnya, ini menggunakan Rigid SR Series yang combo spot dan flood. Kalau ini menyala juga, wah ini bisa satu kampung, mungkin satu RW jadi terang benderang kalau semuanya dinyalain. Opsional tambahan dari lampu di bagian pilar A-nya ini menggunakan cover dari original Rigid juga yang ember. Ini open close, jadi bisa dibuka tutup dengan gampang. Kalau misalkan kalian lagi melewati kondisi yang hujan atau kabut, ini bisa dipasangkan supaya cahaya lampunya berubah menjadi ember atau kuning. Tapi kalau kalian butuh keterangan tingkat tinggi yang berwarna putih, tinggal kalian lepas aja covernya, nanti semua lampu nyala dengan warna putih. Nah, ini semuanya original dari Rigid ya, mulai dari covernya, lampu, sampai ke bagian lampu light bar-nya. Ngomongin lampu light bar, tadinya juga sudah menggunakan lampu light bar dari Rigid Radiance dengan backlight warna merah. Memang kalau Rigid Radiance itu untuk penampilan sih ya keren ya, apalagi kalau ya dinyalakan pada saat senja atau menjelang malam hari, backlight yang kita nyalain itu keren banget. Tapi untuk masalah keterangan dari lampunya, lumennya itu jauh lebih terang dari SR dan Rigid DSS Pro ini. Makanya karena kebutuhannya bukan cuma untuk penampilan atau keren doang, pengen bener-bener terang dari si owner ya, dari si owner pengen bener-bener lampunya itu terang. Makanya ini kita ganti dari bagian light bar-nya menggunakan
rigid lagi, tapi yang SR series combo sport dan float, dan di bagian pilar A-nya menggunakan rigid DSS Pro yang driving. Jadi dijamin untuk masalah additional lightingnya udah benar-benar terang banget. Termasuk dengan bracket light bar dan pilarnya ini juga kita ganti. Tadinya menggunakan bracket lampu pilar dan light bar yang biasa, sekarang menggunakan dari brand Divec Offroad. Nah, ini bertekstur dan lebih tebal, lebih presisi, kelihatan pada saat terpasang juga jauh lebih keren lagi. Udah ya, di bagian pilar A, lampu-lampu di bagian pilar A dan di bagian depan, atas kaca depan. Antena seperti biasa sudah di-upgrade menggunakan antena off-road ukuran 13 inci. Nah, kecil-kecil cabai rawit, biarpun kecil begitu sinyalnya tetap kenceng, terus lebih keren juga kelihatannya karena ukurannya lebih besar ya. Kalian yang suka ukuran-ukuran lebih besar tapi pendek, nah kalian bisa menggunakan antena off-road seperti itu ya. Rata-rata sih pada ganti ya, di Jeep itu mau JK, JL, Gladiator, antena sih pada diganti ya, menggunakan antena off-road. Ukurannya opsinya itu bisa kalian pilih ukuran 13 atau 15 inci. Nah itu yang benar-benar kelihatannya itu benar-benar ideal, proporsional pada saat dipasang di Jeep kalian. Kita lanjut ke bagian sampingnya ya. Nah samping ini seperti biasa, mobil sudah di lift setinggi 2,5 inci. Lift kitnya apa? Nanti kita akan bahas secara rinci dan detail di bagian suspensinya. Saya kasih tahu aja dulu lift kitnya, pokoknya 2,5 inci ya. Otomatis tinggi mobil udah jauh lebih tinggi, nambah ya. Nah, karena itu sudah dipasang juga push step elektrik ini dari AMP Research. Agak lama ya. AMP Research. Terus di bagian bukan push step ini, di bagian engsel pintu kiri dan kanannya juga sudah ditambahkan door step original dari Smithybilt Atlas. Masalah nanti mau dipakai atau enggak, yang penting terpasang aja dulu. Pada saat mau dipakai, ini udah siap. Nah, ini kan sangat-sangat membantu pada saat kalian entah nyuci mobil sendiri, atau ada kebutuhan mau mengambil barang, atau mungkin mau narsis di atas hardtopnya. Nah, jadi jauh memudahkan akses kalian buat naik. Contohin sedikit. Ini nggak boleh rapat-rapat, nanti naik push stepnya. Nah, ini kan udah dibantu sama push step elektrik, tinggal kalian naik lagi ke bagian sini. Ini kuat ya, sampai 150 kilo. Jadi kan jauh lebih memudahkan akses kalian kalau misalnya mau naik ke bagian hardtop sini. Tutup dulu. Nih, mesti rapat ya. Kalau push step elektrik itu nutup pintunya mesti dengan full power. Ada jeda sekitar 3 detik baru naik push stepnya. Udah sih di bagian samping talang air tidak digunakan talang air. Bagian samping udah semua. Bagian depan juga udah. Kita lanjut ya ke bagian belakang. Sampai kita di segmen kedua, kita masuk ke bagian eksterior belakang. Nah, kita mulai dulu dari mana ya? Dari sini dulu deh. Dari bagian tire carrier, karena bannya sudah di upsize, jadi butuh tire carrier yang jauh lebih kuat. Di sini sudah di-upgrade juga tire carrier-nya, ini berbahan baja. Terus brake light-nya juga pindah ke bagian ban serep, depan ban serepnya pindah ke bagian sini, tapi tetap kelihatan lebih rapi ya, kan? Biasanya kan di atas ini nih, biasanya disebut juga itu bahasa awamnya lampu kobra biasanya, karena posisinya di atas begini tuh. Tapi nggak bisa bergerak begini, diem aja dia. Nah, tapi sekarang pindah ke bagian depan peleknya, sini. Tetap nyala ya, bukan variasi ini ya, jadi bukan mata kucing juga, tapi kalau di rem ini tetap nyala kok. Dan kamera mundur atau kamera belakangnya juga tetap aman, tetap bisa dioperasikan secara normal. Hanya dop peleknya mesti dilepas supaya kameranya bisa nongol. Tuh, pelek menggunakan ring 17. Terus tadi tire carrier-nya juga udah. Biar imbang sama bagian lampu depan, jadi lampu belakang atau tail light-nya juga sudah dikasih atau digunakan pengaman. Ini teleguard original dari Rugged Ridge Elite, sama brandnya seperti di headlamp. Lanjut lagi, wah nggak matching kalau misalnya bempernya hanya depan yang diganti. Pasti kita sangat rekomendasikan kalau mau ganti bemper ya depan dan belakang. Seperti di mobil Jeep JL Hydro Blue 2022 ini, bemper belakang juga sudah di-upgrade. Ini menggunakan bumper dari Mopar juga, sama seperti bagian depannya, pasangan dengan bumper bagian depannya. Sensor parkir semuanya aman, nggak perlu worry, nggak perlu khawatir masalah sensor parkir. Semuanya slotnya sudah disiapkan, jadi tinggal dipasang aja. Slot sensor parkirnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik slot parkir di bagian belakang, semuanya terpasang dengan rapi dan
bisa bekerja secara normal seperti biasa, seperti sebelumnya gitu ya. Terus, nah ini biasanya kalau kita sering pasang itu Borla yang black ceramic. Nah ini sekali-sekali kita kasih lihat Borla yang full stainless. Ini sama tipenya Borla Attack untuk Jeep JL mesin 2000. Jadi kalau misalkan Borla itu benar-benar spesifik pembeliannya, kalian harus tentukan mobilnya, Jeepnya itu 2 pintu, 4 pintu, terus mesinnya berapa, 2000 atau 36 gitu. Itu benar-benar spesifik. Nah, seperti di sini Jeep JL 2000 4D menggunakan Borla Attack yang full stainless, tetap keluarnya 2. Double exit. Itu suaranya kayak gimana? Kalian dengerin aja suaranya nih. Sebelum kita masuk ke segmen intinya di bagian suspensi, saya mau spill dulu sedikit di bagian interiornya. Jadi di bagian interiornya ini sudah mendapat sentuhan. Yang pertama itu adalah pemasangan grab handle supaya akses naik dan turun atau keluar dan masuk ke dalam mobil Jeep JL 2022 Hydro Blue ini jauh lebih mudah atau jauh lebih gampang lagi. Yang kedua itu adalah headliner. Headliner peredam plafon, nah itu juga salah satu part yang penting dan fungsional pada saat kalian memiliki sebuah Jeep. Karena Jeep ini hardtopnya itu langsung ya, maksudnya langsung, tidak ada penahan panas sama sekali. Jadi kalau kalian, contohnya seperti di JL ini yang bukan power top, karena Jeep JL mengeluarkan sekarang itu ada 2 tipe, hardtop seperti ini, dan yang kedua itu adalah power top. Power top itu yang bisa dibuka secara otomatis, bahannya itu kanvas gitu. Tapi kalau yang berbahan hardtop seperti ini, ya kalian wajib menambahkan headliner atau peredam plafonnya. Minimal mengurangi panas pada saat mobilnya diparkir di kondisi ruang terbuka gitu. Terus yang ketiga itu door seal guard. Nah, door seal guard ini biasanya emang sudah bonus dari showroomnya. Mendapatkan door seal guard original dari Mopar yang berbahan stainless. 3 item ya. Yang pertama grab handle, yang kedua headliner atau peredam plafon, dan yang ketiga adalah door seal guard. Semuanya original dari Mopar. Kok sedikit banget sih di bagian interior? Ya emang begitu. Jeep itu memang fokusnya di bagian suspensi dan eksterior. Yang penting keren aja dulu. Masalah di dalam mah nggak penting. Udah kayak gimana kita nikmatin sendiri di dalam. Kan yang dilihat kan dari luar gitu. Kita masuk ke segmen terakhir, segmen inti. Nah, saya mau balik sedikit ke cerita saya tadi di awal. Gara-gara Hilux Jeep JL Rubicon Hydro Blue ini dimodifikasi jadi keren dan nyaman. Nah, pertama, ini mobil datang jauh-jauh dari Sumatera. Nah, jadi tim Planet Jeep emang harus memberikan hasil yang benar-benar maksimal, optimal, dan terbaik. Kalau bisa, sempurna. Jadi, dia merasakan Hilux-nya itu adalah Hilux 2023 menggunakan shock Ohlin. Setelah dimodifikasi dan dibikin keren dan nyaman di Planet Jeep, ternyata orangnya mempunyai Jeep JL juga. Nggak mau kalah dong, Jeep JL kan bisa dibilang levelnya lebih tinggi lah dari mobil double cabin ya. Masa double cabinnya nyaman, Jeep JL-nya nggak nyaman? Ngobrol lah akhirnya tim marketing kita dengan si owner. Kondisi mobil Jeep JL ini memang sudah di lift kit. Pertama sudah di lift kit, setinggi 2,5 inci. Shocknya pakai salah satu brand yang belum pernah kita pasang. Itu mungkin kalian yang suka ngikutin channel YouTube-nya Planet Jeep atau Instagram-nya Planet Jeep mungkin tahu lah ya. Si owner merasakan kurang nyaman dengan Jeep JL-nya. Pertama, kata dia keras, bantingannya keras, terus tingkat body roll-nya tinggi, tingkat kestabilannya rendah gitu. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, dia nanya, bisa nggak Jeep JL saya dibikin minimal, ekspektasinya sebenarnya rendah ya, minimal senyaman Hilux-nya. Wah, kita langsung jawab dengan gampangnya, jangankan senyaman Hilux, lebih dari Hilux-nya pun bisa kita bikin nyaman. Cuma selang beberapa minggu, akhirnya mobil Jeep JL-nya dikirimlah ke Planet Jeep untuk dimodifikasi dan dibikin keren dan nyaman. Nggak mau kalah dengan Hilux-nya, akhirnya Jeep JL-nya di-upgrade juga menggunakan shock Ohlin. Nah, kalau shock Ohlin udah bisa kita jamin, kita warranty, pasti nyaman. Tingkat body roll rendah, pada saat kalian manuver juga itu body rollnya sangat-sangat minim,
tingkat stabilannya tinggi, masalah kenyamanan nggak perlu ditanyakan lagi, udah sering banget kita review, mulai dari Jeep JK, JL, sama Jeep Gladiator. Pokoknya semuanya sudah kita review semua di channel YouTube-nya Planet Jeep, all-in yang digunakan di Jeep JK, JL, dan JT. Kita nggak pernah bohong, kita ngomong apa adanya. Kalau memang itu sok bener-bener nyaman, pasti kita bilang nyaman. Kalau nggak nyaman, kita bilang nggak nyaman. Kita nggak hanya mengutamakan jualan, tapi kita mengutamakan kepuasan dari pelanggan atau konsumennya Planet Jeep. Alhamdulillah, beberapa orang yang sudah menggunakan sok all-in, mulai dari Hilux, Jeep JL, Jeep JK, Jeep JT, semuanya merasa puas dan terbuktikan nyaman banget, kata orangnya gitu. Nah, ini adalah mobil yang kesekian, Jeep JL yang kesekian menggunakan all-in. Kemarin sempat juga orangnya datang dan test drive, soknya sudah diganti menggunakan all-in. Orangnya pun bilang, wah ini baru, enak soknya. Memang harga sih nggak pernah bohong ya. Kita mulai masuk ke bagian suspensinya ya. Lift kitnya menggunakan 2,5 inci dari Teraflex yang lengkap dengan lower front arm. Jadi bagian arm depannya ini juga sudah mendapatkan pergantian replacement. Ini Teraflex Sport. Nah, emang perlu banget diganti di bagian lower arm depannya. Perlu. Karena sumbu caster mobil Jeep ini pada saat di lift kit itu akan berubah. Derajatnya akan berubah. Seharusnya posisinya tegak lurus. Pada saat di lift kit itu akan tertarik. Sumbu caster otomatis akan berubah. Nah, gimana caranya supaya kembali ke nol lagi atau kembali ke normal lagi? Opsinya itu adalah mengganti bagian armnya yang adjustable atau yang lebih panjang, atau ditambahkan geometri arm bracket. Kebetulan di Jeep JL Hydro Blue tahun 2022 ini yang diganti adalah di bagian arm bawahnya. Tuh, emang ini sudah paketan dari lift kitnya ya. Lift kitnya tadi sudah saya sebutkan menggunakan Teraflex 2,5 inci. Terus ada beberapa part pendukung untuk menjaga tingkat kestabilan mobil ini pada saat di lift kit. Contohnya seperti di bagian link sway bar. Link sway barnya juga sudah diganti yang lebih panjang. Terus kita tambahkan juga steering stabilizernya. Kita ganti, kita replacement steering stabilizernya menggunakan 4W. Ini salah satu bukan brand baru ya, brand lama, tapi dia baru mengeluarkan produk di Jeep JL. Jadi benar-benar udah khusus untuk Jeep JL dan plug and play pemasangannya 4W. Jadi kalau penggunaan ban kalian nggak terlalu besar upsize-nya, nah ini bisa jadi rekomendasi buat kalian mengganti steering stabilizernya menggunakan 4W. Terus sok tadi udah saya sebutkan menggunakan all-in yang sudah mempunyai setelan ribbon sebanyak 50, kompresi sebanyak 25. Jadi udah berapa kali saya kasih tahu, dipastikan kalian menemukan tingkat kestabilan tinggi, terus menemukan settingan yang pas pada saat kalian kendarai, mau di medan off-road, di medan on-road, overland. Nah, terus bisa disesuaikan juga dengan cara berkendara kalian. Kalian suka yang empuk, suka yang keras. Rekomendasi dari Planet Jeep, kalau kalian pengen untuk on-road yang kecepatan tinggi, setelah dengan setelan yang keras. Nah, satu yang kalian perlu perhatikan untuk menyetel shock all-in ini, setelannya adalah dari yang paling keras ke empuk. Jadi hitungan nolnya itu adalah hitungan yang paling keras. Jadi putarannya ini kalau yang sebelah kiri ini diputar habis dulu ke posisi yang paling keras. Nah, di situ posisinya 0. Kalau misalnya kalian mau setel misalkan 10 klik, ya baru nanti diputar terbalik. Nah, itu hitungannya. Satunya adalah yang paling keras. Begitu juga dengan ribbonnya ya. Hitungan setelan satunya itu adalah hitungan yang paling keras dulu. Beda dengan sok-sok lainnya. Nah, kalau di sok lainnya itu biasanya setelannya itu mulai dari yang paling empuk dulu ke keras. Jadi hitungan setelan satunya itu dari yang paling empuk. Nah, jadi di situ ya perbedaan sok all-in dengan sok yang lainnya. Saya kalau ngomongin all-in ini sebenarnya sih bisa panjang, lebar, tinggi, hasilnya nggak tahu nanti berapa. Udah pernah kita review secara detail, secara lengkap sampai ke bagian unboxing, tutorial pemasangan di Jeep JK itu sudah pernah kita review semua. Sok all-in ya, sok all-in itu udah pernah kita review semua. Jadi di Jeep JL Hydro Blue tahun 2022 ini yang pengen kenyamanan tingkat tinggi, terus kestabilan tingkat tinggi,
minim. Nah, akhirnya dia upgrade lah di bagian suspensi atau di bagian shocknya menggunakan Ohlin. Alhamdulillah hasilnya benar-benar memuaskan dan sempurna. Ini udah berapa kali kita uji, jadi orang yang apalagi banyak menggunakan mobilnya di on-road, off-roadnya hanya sekali-sekali, atau sering pakai off-road atau semi-semi off-road, like off-roadnya sekali-sekali. Nah, ini benar-benar cocok. Tapi nggak perlu khawatir, kalau kalian suka off-road juga tinggal di setel aja, karena setelannya banyak. Kompresi punya 25 setelan, Ribbon punya 50 setelan, udah pasti ketemu setelan yang pas. Apalagi ya di bagian kompresi, ini berapa kali ya kita uji coba ya Sapolin ya, kita uji coba untuk manuver dengan kecepatan tinggi, semuanya benar-benar nyaman. Tingkat body rollnya sangat-sangat minim, jadi kalian seperti tidak merasakan bawa atau mengendarai mobil Jeep seperti mengendarai mobil-mobil SUV biasa. Kalau mobil Jeepnya sudah di-upgrade menggunakan Sapolin. Nah, kalau pakai Sapolin, harga emang nggak pernah bohong ini. Kita lanjut ya ke sepatunya ya, kakinya ya. Di sini peleknya menggunakan pelek fuel ring 17, bannya ini menggunakan ban dari Barefoot Ridge yang all terrain ukuran 35 12,5 ring 17. Nah, mungkin kalian sering melihat di kit 2,5 inci di Jeep JL sering menggunakan ukuran ban 37. Nah, kalian bisa compare nih. Kalau kalian mau menggunakan ban yang tidak terlalu besar, misalkan seperti JL ini menggunakan ukuran 35. Nah, beginilah posisi jarak antara tapak ban dengan bagian ujung fendernya. Sekitar 2 cm. Jadi perbedaan antara 35 dengan 37 itu perbedaannya sekitar 2 cm. Tinggal kalian pilih aja mau menggunakan ukuran 35 atau 37. Kalau 37 otomatis kelihatan lebih padat, lebih berisi lagi karena jarak tapak ban dengan bagian ujung fendernya ini lebih rapat lagi. Ini tampilan bagian sampingnya ya. Udah, sampingnya udah, terus interior udah ngabdol. Kalau nggak kita test drive. Yuk lanjut kita test drive aja JL Hydro Blue 2020. Jadi itu tadi review secara lengkap dan sedikit histori Jeep JL Hydro Blue tahun 2022 yang datang jauh-jauh dari Pulau Sumatera, tepatnya dari Bengkulu, yang pengen dibikin keren, dibikin nyaman Jeep JL-nya. Sekarang siapa lagi yang mau dibikin keren, bikin nyaman Jeep JL-nya? Bukan cuma Jeep JL ya, Jeep JK, Jeep Gladiator, sudah lagi mobilnya masuk Jeep antara 3 itu ya. Wah, kita udah dijamin kita spesialisnya. Kalian mau menentukan modifikasi sendiri atau konsepnya sendiri, tinggal bicarakan aja ke tim marketingnya Plana Jeep. Nggak tahu nomor marketing Plana Jeep, lihat aja di link bio Instagramnya Plana Jeep. Di situ ada 3 nomor dengan 3 nama yang berbeda. Yang pertama ada Ade, ada Dodi, dan ada Dwiki. Tuh, nomornya semuanya ada di link bio Instagramnya Plana Jeep. Hanya 3 orang itu ya marketing yang resmi dari Plana Jeep. Terima kasih kalian sudah menonton review Plana Jeep kali ini. Sampai ketemu di video-video Plana Jeep yang lainnya. Dadah!